warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita mulai dulu untuk berdoa. Monggo salah satu anak silakan untuk memimpin berdoa. Teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Firman. Terima kasih Mas Triyono yang sudah memimpin doa. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku? Semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Semuanya masih diberikan kesehatan. Nah, seperti ini kalian selalu ingat ya, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jika kalian terpaksa keluar rumah, gunakan masker ya. Nah, kalian juga harus selalu semangat untuk belajar di rumah ya. Oke, sebelum Pak Firman mulai, yang belum mengisi daftar hadir, silakan kalian mengisi daftar hadir di form yang sudah disediakan di Microsoft Teams. Nah, ini di SMP kalian sudah pernah diajari tentang penyajian data statistika ya? Ya. Siapa yang masih ingat bagaimana penyajian data di statistika di SMP dulu dalam bentuk apa saja? Diagram lingkaran. Diagram garis, ada diagram lingkaran dan seterusnya. Kita akan belajar ya, nantinya peserta didik bisa mengidentifikasi fakta. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa menentukan langkah-langkah penyajian data dalam bentuk tabel distribusi secara runtut. Nah, kemudian yang ketiga, ini nanti kalian bisa menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi yang menarik. Nah, kata menarik ini nantinya akan Pak Firman tarik ke sebuah proyek ya. Nantinya proyeknya itu kalian akan menyajikan data dalam bentuk tabel, nanti dibuat ke dalam bentuk poster yang menarik ya. Nah, ini ada sebuah video. Kami ingin menyampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan COVID yang ada. Memang sempat di bulan April meningkat, ada titik tertentu di sebelah tengah di atasnya April. Nah, di sini terlihat total kasusnya jumlahnya 1.900 dan kontribusinya dari setiap provinsi berapa ada di sini. Nah, tadi saya lihat sekilas untuk videonya kok datanya banyak sekali sepertinya nggih Pak. Oh, iya. Tidak seperti yang saya pelajari waktu SMP. Ini bagaimana nggih Pak untuk penyajiannya kalau dikaitkan begitu? Ya, terima kasih Mas Eko. Ya, berkaitan dengan data yang banyak sekali seperti video tadi ya, bagaimana cara menyajikannya, mengubahnya ke dalam bentuk tabel. Pertanyaan dari Mas Eko ini nanti bisa terjawab setelah kalian melakukan proyek yang Pak Firman berikan nanti. Ya, sebelum pertemuan awal Pak Firman sudah nge-share kelompoknya ya, dan kalian juga sudah mendownload LKPD ya, karena Pak Firman sebelum pelajaran ini Pak Firman sudah share untuk mempersiapkan diri mendownload LKPD. Ya, silakan kalian rencanakan untuk kerja proyeknya ya. Silakan diskusi, bagi-bagi tugas, siapa yang mengerjakan ini, mencari data dan sebagainya. Nah, apabila kalian nanti punya kendala dalam diskusi, kan nanti kalian di grup-grup yang sudah dibentuk, nanti Pak Firman diikut. Kemudian setelah nanti proyeknya kalian sudah selesai, nanti silakan kalian upload ya di assignment di Microsoft Office 365. Pak Firman sudah sediakan di sana tempatnya. Sebelum mengerjakan, apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi terkait dengan proyek ini? Nanti waktunya berapa ya, oh, ya, Pak, ya untuk kami berdiskusi? Ya. Nanti waktunya 30 menit cukup ya? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Cukup insya Allah. Ya, insya Allah cukup ya. Silakan nanti setelah ini kalian berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya? Masih. Ya, sudah diskusi tanya jawab. Nah, ini Pak Firman mau tanya dulu. Ada kendala enggak untuk diskusi? Ada pertanyaan itu masuk ke WA Pak Firman. Ada beberapa kendala. Ya. Untuk langkah pertama yang kita lakukan untuk menyajikan data yang diberikan di proyek itu apa ini?
Membuat tabel, Pak. Ya, sebelum membuat tabel, langkah yang pertama itu supaya kalian bisa memilah dengan gampang untuk menentukan banyaknya kelas dan sebagainya, itu kalian harus menentukan jangkauannya dulu. Ya, data terbesar nanti dikurangi data yang terkecil, maka akan ketemu yang namanya jangkauan. Ya, nah sekarang hasil yang sudah kalian diskusikan, silakan kalian upload dulu di Microsoft Teams ya. Pak Firman sudah menyediakan tempatnya di sana. Kalian upload di sini, nanti Pak Firman bisa melihat hasilnya seperti apa, kemudian langkah-langkah yang kalian lakukan seperti apa. Sudah di-upload? Pak Firman kasih waktu 5 menit untuk upload ya. Iya, Pak. Oke, Pak Firman tunggu sebentar. Sambil Pak Firman cek dulu yang sudah namanya siapa. Iya, saya dengan teman-teman kelompok, Pak, maaf kami tidak begitu bisa menggambar, Pak. Jadinya kami gambar ini dan kebetulan belum kami warnai di bagian ini karena belum selesai, Pak. Baru sampai ini saja. Nanti akan kami lanjutkan. Tadi Mbak Dian menyampaikan tidak bisa menggambar katanya, tidak bisa menggambar saja sudah terlihat ya, bakatnya terlihat ya, menggambar. Nanti apalagi kalau waktunya lebih banyak, nanti bisa membuat poster yang bagus ya. Oke, nanti Pak Firman. ya, Pak. Nah, siapa yang bisa menemukan caranya untuk menyelesaikan dalam waktu yang batas ini? Adakah yang punya strategi untuk menyelesaikan ini? Saya, Pak, kelompok kami. Strategi kelompok kami dengan waktu yang terbatas dan kami juga nggak bisa tatap muka dalam menyelesaikan proyek yang diberikan Bapak. Jadi ketika berdiskusi supaya waktunya efektif dalam mencari frekuensi itu, frekuensi setiap kelas itu kami bagi, Pak, setiap anak kayak gitu. Jadi kan itu ada 7 kelas. Nah, nanti kita bagi semua anggota dapat jatah buat menentukan frekuensinya setiap kelasnya itu berapa. Nanti terus kami diskusi di WA-nya itu, gitu, Pak. Ya, yang disampaikan Mbak Dian dan Mbak Rika itu sudah betul. Tahapannya yang dilakukan sudah betul. Oke, kita melakukan refleksi untuk pembelajaran pada kali ini ya. Tadi setelah kalian sudah melakukan proyek, membuat dan sebagainya, apa yang bisa kalian simpulkan pada pelajaran hari ini? Dari data yang banyak itu kita urutkan agar nanti mudah dikelompokkan. Kemudian dengan rumus tadi yang seperti ditampilkan oleh Dian tadi, kita menentukan banyak kelasnya. Ya. Betul seperti yang disampaikan Mas Eko ya. Berarti setelah kita melakukan proyek tadi, ya dapat disimpulkan bahwa data yang terbesar berapa, terkecil berapa, maka bisa ditentukan jangkauannya. Kemudian setelah menentukan jangkauan, kalian bisa menentukan banyaknya kelas, ya dengan aturan Sturges ya, 1 ditambah 3,3 kali log n, di mana n-nya itu. Ada pertanyaan sebelum Pak Firman lanjutkan? Tidak, Pak. Ini pertemuan kali ini ada evaluasi ya. Ini Pak Firman sudah masukkan untuk evaluasi statistika penyajian data. Itu nanti 2 soal ya. Silakan nanti setelah pelajaran ini kalian mengerjakan, bolehlah waktunya di mungkin pertemuan kali ini Pak Firman cukupkan ya. Kalian sudah cukup antusias membuat proyek ya. Pak Firman ucapkan terima kasih. Kemudian materi berikutnya kita akan mempelajari tentang pemusatan data. Silakan dipelajari di buku siswa ada. Pak Firman cukupkan. Silakan untuk ketua untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Cukup teman-teman. Waktu saya kembalikan ke Pak. Oh ya, terima kasih Mas Eko ya. Pertemuan kali ini Pak Firman cukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan satu lagi jangan lupa bahagia.